Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat, Ibu Diah Hari Suryaningrum, selaku dosen pengampu mata kuliah Desain Akuntansi kelas D dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai sistem teknik dokumentasi. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok kami, yakni yang pertama ada Novika Putri Pratiwi NPM 001, yang kedua ada Dita Listalia NPM 002, yang ketiga ada Anisyah Firdayanti NPM 006, yang keempat ada Ririn Nurfadilah NPM 017, yang kelima ada Fiona Merlinda NPM 022, yang keenam ada Debbie Andriani Jumaroh NPM 035, dan yang terakhir ada Dias Aji Kuncoro NPM 189. Topik yang akan kami bahas di sini terdapat 3 poin, yakni yang pertama ada diagram proses bisnis, kemudian yang kedua ada flowchart, dan yang ketiga ada data flow diagram. Topik yang pertama yakni ada diagram proses bisnis. Diagram proses bisnis atau Business Process Diagram atau disingkat BPD adalah cara visual untuk menggambarkan langkah-langkah yang berbeda atau kegiatan dalam proses bisnis. BPD sendiri dapat menggambarkan interaksi dalam suatu entitas serta interaksi antar entitas. BPD dalam buku teks tidak mendokumentasikan kegiatan yang dilakukan oleh pihak eksternal. Dengan demikian, BPD untuk siklus pendapatan hanya akan menggambarkan fungsi yang dilakukan oleh perusahaan penjual, dan BPD untuk siklus pengeluaran hanya menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan pembelian. Kelompok Kerja Notasi Inisiatif Pemodelan Proses Bisnis menetapkan standar untuk menggambar BPD, di mana terdapat banyak simbol berbeda yang digunakan. Antara lain, yang pertama ada simbol mulai. Adalah awal dari sebuah proses, ialah diwakili oleh lingkaran kecil. Yang kedua ada simbol akhir. Merupakan akhir dari suatu proses diwakili oleh lingkaran kecil yang dicetak tebal. Yang ketiga ada simbol aktivitas di proses. Merupakan suatu aktivitas dalam suatu proses direpresentasikan oleh persegi panjang yang ujungnya membulat. Sebuah penjelasan kegiatan ditempatkan di dalam persegi panjang. Kemudian ada simbol keputusan. Sebuah keputusan yang dibuat selama proses tersebut adalah diwakili oleh berlian. Sebuah penjelasan keputusan ditempatkan di dalam simbol ini. Lalu ada simbol mengalir. Adalah aliran data atau informasi adalah ditunjukkan oleh panah. Dan yang terakhir ada simbol informasi anotasi. Merupakan informasi yang membantu menjelaskan proses bisnis masuk ke BPD, dan jika perlu, panah putus-putus yang dicetak tebal adalah ditarik dari penjelasan ke simbol. Misalnya, perusahaan Aston menggunakan deskripsi prosedur pemrosesan penggajian S&S pada tabel sebelumnya untuk mengidentifikasi 5 kegiatan pemrosesan data utama, yaitu yang pertama ada pemutakhiran file induk pegawai atau penggajian, yang kedua menangani kompensasi karyawan, yang ketiga membuat laporan manajemen, yang keempat membayar pajak, dan yang terakhir posting entry ke buku besar. Berikut ini aktivitas dan aliran data dalam pemrosesan penggajian di S&S. Yakni yang pertama ada aktivitas perbarui file karyawan atau penggajian. Masukkan datanya berupa formulir karyawan baru dan formulir perubahan karyawan. Keluaran datanya berupa file karyawan atau penggajian yang diperbarui. Aktivitas yang kedua adalah membayar karyawan, di mana masukkan datanya berupa kartu waktu, file karyawan atau penggajian, dan tabel tarif pajak. Keluaran datanya berupa cek karyawan, daftar gaji, file karyawan atau penggajian yang diperbarui, cek gaji, dan voucher pengeluaran kas penggajian. Aktivitas berikutnya ada menyiapkan laporan. Masukkan datanya yakni ada file karyawan atau penggajian. Keluaran datanya berupa laporan penggajian.
Aktivitas selanjutnya yakni ada membayar pajak, di mana masukan datanya berupa file karyawan atau penggajian, dengan keluaran datanya berupa laporan pajak, pembayaran pajak, voucher pencairan tunai pajak gaji, dan file karyawan atau penggajian yang diperbarui. Dan aktivitas yang terakhir ada perbarui buku besar, di mana masukan datanya berupa voucher pencairan tunai pajak gaji dan voucher pengeluaran kas penggajian, di mana keluaran datanya berupa buku besar yang diperbarui. Selanjutnya ialah 5 aktivitas dan aliran data masuk dan keluar yang ditunjukkan pada diagram proses bisnis atau BBD pemrosesan penggajian di S&S berikut ini. Yakni ketika karyawan baru dipekerjakan, mereka akan mulai mengisi formulir karyawan baru. Lalu saat terjadi perubahan status penggajian karyawan, seperti kenaikan gaji atau perubahan jumlah, maka Departemen Sumber Daya Manusia akan memulai aktivitasnya dengan melengkapi formulir perubahan karyawan. Salinan formulir ini akan dikirimkan ke bagian penggajian. Pada akhir setiap periode pembayaran, manajer departemen akan mengirim kartu waktu karyawan ke Departemen Penggajian. Lalu, petugas penggajian menggunakan data kartu waktu, data dari file karyawan dan tabel pajak yang sesuai untuk menyiapkan cek 2 bagian untuk setiap karyawan. Selain itu, petugas juga akan menyiapkan 2 bagian daftar penggajian yang menunjukkan gaji kotor, potongan, dan gaji bersih untuk setiap karyawan. Serta petugas juga akan memperbarui file karyawan untuk mencerminkan pendapatan setiap karyawan. Kemudian, salinan asli dari gaji karyawan akan diteruskan ke Susan. Lalu daftar penggajian diteruskan ke petugas bagian utang usaha. Pada setiap periode pembayaran, petugas penggajian menggunakan data dalam file karyawan atau penggajian untuk menyiapkan laporan ringkasan penggajian yang akan diteruskan oleh Susan sehingga dia dapat mengontrol dan memantau pengeluaran tenaga kerja. Laporan ini diteruskan ke Susan dengan salinan asli dari cek gaji karyawan. Selain itu, setiap bulan, petugas penggajian menggunakan data dalam file karyawan atau penggajian untuk menyiapkan laporan pajak 2 bagian, di mana aslinya akan diteruskan ke petugas bagian utang usaha. Petugas bagian utang usaha menggunakan laporan pajak untuk menyiapkan 2 bagian cek untuk pajak dan 2 bagian voucher pengeluaran kas, serta menggunakan daftar penggajian untuk menyiapkan cek 2 bagian untuk jumlah total gaji karyawan dan voucher pengeluaran 2 bagian. Laporan pajak dan salinan asli dari setiap dokumen tersebut akan diteruskan ke Susan. Susan akan meninjau setiap paket informasi yang dia terima, menyetujuinya, dan menandatangani cek tersebut. Dia akan meneruskan voucher pengeluaran kas ke Aston, laporan pajak dan pembayaran ke instansi pemerintah yang sesuai, cek gaji ke bank, dan cek karyawan ke karyawan. Kemudian dia juga akan mengarsipkan laporan penggajian secara kronologis. Aston sendiri menggunakan pajak gaji dan voucher pengeluaran kas cek gaji untuk memperbarui buku besar. Lalu, ia akan membatalkan voucher jurnal dengan menandainya di posting dan menyimpannya secara numerik. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu di sini ada discussion 2 mengenai flowchart. Flowchart atau diagram alur. Flowchart merupakan teknik analitis bergambar yang digunakan untuk menggambarkan beberapa aspek dari sistem informasi dengan cara yang jelas, ringkas, dan logis. Flowchart mencatat bagaimana proses bisnis dilakukan dan bagaimana dokumen mengalir melalui organisasi. Mereka juga digunakan untuk menganalisis bagaimana meningkatkan proses bisnis dan aliran dokumen. Sebagian besar, diagram alur digambar menggunakan program perangkat lunak seperti Visio, Word, Excel, atau PowerPoint. Flowchart menggunakan seperangkat simbol standar untuk menggambarkan secara bergambar prosedur pemrosesan transaksi yang digunakan perusahaan dan aliran data melalui suatu sistem. Selanjutnya, simbol flowcharting dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, simbol input atau output.
yang menunjukkan input atau output dari suatu sistem. Yang kedua, simbol pemrosesan yang menunjukkan pemrosesan data baik secara elektronik maupun dengan tangan. Yang ketiga, simbol penyimpanan yang menunjukkan di mana data disimpan. Dan yang terakhir, yang keempat, aliran dan simbol lain-lain yang menunjukkan aliran data, di mana diagram alur dimulai atau berakhir, di mana keputusan dibuat, dan bagaimana menambahkan catatan penjelasan ke diagram alur. Simbol input atau output. Simbol yang pertama yaitu dokumen, yaitu dokumen atau laporan elektronik atau kertas. Dokumen yang kedua, beberapa salinan dari satu dokumen kertas, yaitu diilustrasikan dengan tumpang tindih simbol dokumen dan mencetak nomor dokumen di muka dokumen di sudut kanan atas. Simbol yang ketiga, keluaran elektronik, yaitu informasi yang ditampilkan oleh perangkat keluaran elektronik seperti terminal, monitor, atau layar. Simbol yang keempat, entry data elektronik, yaitu perangkat entry data elektronik seperti komputer, terminal, tablet, atau telepon. Simbol yang terakhir, perangkat input dan output elektronik. Simbol entry dan keluaran data elektronik digunakan bersama untuk menunjukkan perangkat yang digunakan untuk keduanya. Selanjutnya yaitu simbol pemrosesan. Yang pertama yaitu simbol pemrosesan komputer, yaitu fungsi pemrosesan yang dilakukan komputer, biasanya menghasilkan perubahan data atau informasi. Dan simbol yang kedua, operasi manual, yaitu operasi pemrosesan yang dilakukan secara manual. Selanjutnya yaitu simbol penyimpanan. Simbol yang pertama yaitu basis data atau database, di mana data disimpan secara elektronik dalam database. Simbol yang kedua yaitu pita magnetik, di mana data disimpan pada pita magnetik. Kaset adalah media penyimpanan cadangan yang populer. Simbol yang ketiga yaitu file dokumen kertas, di mana file dokumen kertas huruf menunjukkan urutan pengurutan file, N sama dengan numerik, A sama dengan abjad, D sama dengan menurut tanggal. Dan simbol yang terakhir yaitu jurnal atau buku besar, di mana jurnal dan buku besar akuntansi berbasis kertas. Dan yang terakhir ada aliran dan simbol lain-lain. Simbol yang pertama yaitu ada aliran dokumen atau pemrosesan, yaitu arah pemrosesan atau aliran dokumen, aliran normal turun dan ke kanan. Simbol yang kedua yaitu ada tautan komunikasi, yaitu transmisi data dari satu lokasi geografis ke lokasi lain melalui jalur komunikasi. Simbol ketiga yaitu ada konektor di halaman, yaitu menghubungkan alur pemrosesan pada halaman yang sama. Penggunaannya menghindari garis-garis yang melintasi halaman. Simbol yang keempat ada konektor di luar halaman, yaitu entry dari atau keluar ke halaman lain. Simbol yang kelima ada terminal, sebuah awal, akhir, atau titik interupsi dalam suatu proses, juga digunakan untuk menunjukkan pihak eksternal. Simbol yang keenam ada keputusan, yaitu langkah pengambilan keputusan. Dan simbol yang terakhir ada anotasi, yaitu penambahan komentar deskriptif atau catatan penjelasan sebagai klarifikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, poin berikutnya yaitu jenis-jenis flowchart. Dalam bait ini, flowchart atau bagan alir terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama bagan alir dokumen atau dokumen flowchart, yaitu merupakan bagan yang dikembangkan untuk mengilustrasikan arus data dan dokumen antara area-area pertanggungjawaban dalam organisasi. Isi dari bagan ini adalah menelusuri dokumen dari awal hingga akhir untuk menunjukkan setiap dokumen dimulai, distribusi, tujuan, disposisi, dan semua yang terjadi saat mengalir melewati sistem. Jenis yang kedua yaitu bagan alir pengendalian internal atau internal control flowchart, yaitu merupakan jenis khusus bagan alir yang digunakan untuk menjelaskan, menganalisis, dan mengevaluasi pengendalian internal termasuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan,
dan efisiensi sistem. Contoh dari bahkan ini seperti arus komunikasi yang tidak memadai, pemisahan tugas yang tidak memadai, kompleksitas yang tidak dibutuhkan pada arus dokumen, atau prosedur tanggung jawab yang menyebabkan penundaan pemborosan. Next. Jenis flowchart yang ketiga yaitu bagan alir sistem atau sistem flowchart. Bagan alir sistem merupakan bagan yang menunjukkan arus pekerjaan secara keseluruhan dari sistem mulai dari hubungan antar input, pemrosesan, penyimpanan, dan output sistem. Bagan ini menguraikan urutan dari setiap prosedur yang ada di dalam sistem. Dapat dikatakan bagan alir sistem ini digunakan untuk menjelaskan arus dan proses data dalam sistem informasi akuntansi, sehingga dapat memberikan tinjauan mengenai cara setiap proses bisnis bekerja. Next. Nah, berikut merupakan contoh bagan alir dokumen yang diambil dari proses pengajian. Pada bagian pengajian sebelah kiri ini, terminal awal dimulai oleh sumber daya manusia yang biasanya dilakukan oleh HRD dan departemen. Untuk sumber daya manusia, hal pertama yang dilakukan adalah membuat dokumen perubahan karyawan dan data karyawan baru yang selanjutnya digunakan untuk memperbarui file karyawan atau penggajian dan menyimpan formulir dalam file baru. Selanjutnya, dokumen tersebut disimpan secara alfabet dan berdasarkan tanggal. Sedangkan untuk terminal departemen yaitu membuat dokumen kartu waktu yang digunakan untuk mempersiapkan cek pembayaran dan register penggajian. Lalu untuk memperbarui file dengan tambahan arsip sementara berupa tabel pajak yang dari hal tersebut menghasilkan cek karyawan, register penggajian, dan kartu waktu masing-masing 2 rangkap. Untuk dokumen kartu waktu dan register penggajian disimpan secara alfabet dan berdasarkan tanggal. Dari dokumen yang disimpan digunakan untuk mempersiapkan laporan pajak bulanan dan mempersiapkan laporan penggajian pada setiap periode pembayaran. Hasil dari mempersiapkan laporan pajak bulanan yaitu laporan pajak 2 rangkap yang salah satu rangkapnya dikirimkan kepada bagian utang. Sedangkan hasil dari mempersiapkan laporan penggajian pada setiap periode adalah laporan penggajian, di mana laporan tersebut akan dikirimkan ke bagian manajemen dengan cek karyawan. Untuk bagian utang, register penggajian dari bagian penggajian digunakan untuk mempersiapkan cek penggajian dan voucher pengeluaran kas. Dari hal tersebut menghasilkan cek penggajian, voucher pengeluaran kas penggajian, dan register penggajian masing-masing 2 rangkap. Untuk laporan pajak yang diterima dari bagian penggajian digunakan untuk mempersiapkan pembayaran pajak dan voucher pengeluaran kas, yang mana hal tersebut akan menghasilkan laporan pajak, voucher pengeluaran kas pajak penggajian, dan cek pembayaran pajak masing-masing 2 rangkap. Masing-masing 1 rangkap dari dokumen tersebut akan disimpan pada arsip, sedangkan 1 lainnya akan dikirimkan kepada bagian manajemen. Next. Pada bagian manajemen ini, dokumen-dokumen yang diterima dari bagian utang dilakukan penyetujuan dan penandatanganan cek yang selanjutnya menghasilkan voucher pengeluaran kas pajak penggajian, cek pembayaran pajak yang ditandatangani, dan laporan pajak. Untuk cek pengeluaran kas pajak penggajian akan dikirimkan kepada bagian buku besar, sedangkan cek pembayaran pajak yang ditandatangani dan laporan pajak dikirim ke badan pemerintah. Selain itu, voucher pengeluaran kas, penggajian, dan cek penggajian yang ditandatangani dikirimkan kepada pihak bank, dan cek karyawan yang ditandatangani dikirimkan kepada karyawan, dan laporan penggajian akan diarsipkan berdasarkan tanggalnya. Lalu, dokumen yang diterima dari bagian manajemen yaitu voucher pengeluaran kas pajak penggajian dan voucher pengeluaran kas penggajian diposting ke buku besar dan ditandai voucher yang diposting, dan juga dokumen tersebut akan diarsipkan secara numerik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu program flowchart. Bagan alir program atau program flowchart merupakan penggambaran dari urutan operasi logis yang dilakukan oleh komputer dalam menjalankan suatu program. Hubungan antara sistem dan diagram alur program ditunjukkan pada slide berikutnya.
Berikut ini merupakan hubungan antara sistem dan diagram alur program. Pada dasarnya, program flowchart akan menggambarkan logika spesifik yang digunakan untuk melakukan proses yang ditunjukkan pada sistem flowchart. Pada sistem flowchart, hal yang pertama kali dilakukan yaitu memasukkan data. Setelah memasukkan data tersebut akan diproses. Setelah proses data tersebut selesai, maka hal yang terjadi yaitu akan terjadinya output dan data tersebut akan disimpan serta disalurkan ke program flowchart. Setelah diserahkan di program flowchart, hal yang dilakukan selanjutnya yaitu memasukkan dan mengedit data. Setelah itu, jika bertemu suatu kondisi, jika hasilnya iya, maka dilakukan perhitungan dan memperbarui catatan. Setelah memperbarui catatan, data tersebut akan disimpan di basis data. Dan apabila bertemu suatu kondisi hasilnya tidak, maka akan mengulang kembali pada bagian memasukkan dan mengedit data. Topik yang ketiga yaitu membahas tentang data flow diagram atau DFD. Data flow diagram. Data flow diagram atau DFD merupakan deskripsi grafis aliran data dalam suatu organisasi, termasuk sumber data, tujuan, aliran data, proses transformasi, dan penyimpanan data. Berikut ini merupakan simbol-simbol yang ada di data flow diagram. Simbol yang pertama yaitu sumber dan tujuan data, yang menjelaskan tentang pengiriman dan penerimaan data dari sistem. Simbol yang kedua yaitu aliran data, yang menjelaskan tentang aliran data masuk atau keluar dari proses. Simbol yang ketiga yaitu proses transformasi, yang menjelaskan pengubahan dari input ke output. Simbol yang keempat, penyimpanan data, yang menjelaskan tentang penyimpanan data tersebut. Simbol yang kelima atau terakhir yaitu pengendalian internal, yang menjelaskan tentang pengendalian internal itu sendiri. Nah, simbol-simbol DFD telah dijelaskan oleh Ririn pada slide sebelumnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan masing-masing simbol DFD tersebut. Yang pertama ada sumber data dan tujuan data, yaitu entitas yang mengirim atau menerima data yang digunakan atau dihasilkan sistem. Entitas ini dapat menjadi sumber dan tujuan. Lalu aliran data, yaitu pergerakan data di antara proses, penyimpanan, sumber, dan tujuan. Data yang melewati antara penyimpanan data dan sumber atau tujuan mengalami transformasi data proses. Aliran data ini diberi label untuk menunjukkan data yang mengalir. Selanjutnya yaitu proses, yaitu mewakili transformasi data. Lalu ada penyimpanan data sebagai tempat penyimpanan data. DFD tidak menunjukkan media penyimpanan yang berupa fisik seperti server atau kertas untuk menyimpan data. Yang terakhir ada pengendalian internal. Bagi pengguna yang tidak ingin menunjukkan pengendalian internalnya, maka dapat dengan mengabaikan simbol segitiga. Selanjutnya adalah elemen dasar DFD. Input untuk proses C merupakan aliran data B yang berasal dari sumber data A. Output pada proses C adalah aliran data D dan aliran data E yang kemudian dikirim ke tujuan data C. Pada proses F, menggunakan aliran data D dan aliran data G sebagai input yang menghasilkan aliran data I dan aliran data G sebagai outputnya. Aliran data G berasal dan kembali ke penyimpanan data H. Lalu, aliran data I dikirim ke tujuan data K. Selanjutnya adalah contoh DFD proses pembayaran pelanggan.
Dari DFD tersebut dapat diketahui bahwa sumber dan tujuan data digambarkan oleh item A, yaitu customer, J, bank, dan K, manajer kredit. Lalu aliran data digambarkan oleh item B, pembayaran pelanggan, D, data pengiriman uang, E, setoran, dan I, informasi piutang. Seperti pada slide sebelumnya, bahwa aliran data diberi label untuk menunjukkan data yang mengalir. Untuk item G tidak diberi label, yang merupakan aliran data antara proses dan penyimpanan data. Aliran data G yaitu data dari file piutang diambil, diperbarui, dan disimpan kembali dalam file. Apabila data mengalir secara terpisah, maka digunakan dua jalur. Pada gambar tersebut menunjukkan dua baris karena pertanyaan pelanggan L tidak selalu menyertai pembayaran pelanggan B. Selanjutnya, proses transformasi digambarkan oleh item C, yaitu proses pembayaran yang membagi pembayaran pelanggan menjadi data pengiriman uang D dan setoran E yang disimpan di bank. Pada item F, memperbarui piutang menggunakan data pengiriman uang D dan piutang H untuk memperbarui piutang dan mengirimkannya ke manajer kredit K. Lalu ada penyimpanan data yang digambarkan oleh item H, yaitu piutang usaha. Materi selanjutnya yaitu membagikan DFD atau data flow diagram. DFD dibagi lagi menjadi tingkat yang lebih rendah secara berurutan untuk memberikan jumlah detail yang terus meningkat karena hanya sedikit sistem yang dapat digambarkan sepenuhnya pada satu lembar kertas. Selain itu, pengguna memiliki kebutuhan yang berbeda dan berbagai level dapat memenuhi kebutuhan yang berbeda dengan lebih baik. DFD tingkat tertinggi disebut sebagai diagram konteks karena memberikan pembaca pandangan tingkat ringkasan dari suatu sistem. Ini menggambarkan sistem pemrosesan data dan entitas yang merupakan sumber dan tujuan input dan output sistem. DFD level 0 disebut DFD level 0 karena tidak ada titik desimal yang berarti 1.0, 2.0, dan yang lainnya yang ditunjukkan pada gambar 3.12. Perhatikan bahwa beberapa input dan output data telah dikeluarkan dari DFD ini. Misalnya, dalam proses 2.0 harus masuk dan harus keluar data yang tidak terkait dengan entitas eksternal atau proses lain tidak digambarkan. Aliran data ini bersifat internal untuk aktivitas bayar karyawan dan ditampilkan pada tingkat DFD berikutnya. Kita dapat berlatih membuat tingkat DFD yang berbeda dengan menggambarnya untuk masalah komprehensif yang disebut proses pencairan tunai active flow di akhir konten bab. Anda kemudian dapat membandingkan diagram Anda dengan solusi di akhir bab ini. Anda juga dapat membaca penjelasan rinci tentang bagaimana solusi itu disiapkan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan gambar 3.11 diagram konteks untuk pemrosesan penggajian S dan S. Sebelumnya maaf karena di bagian arus data penulisannya tidak jelas. Nanti saya akan jelaskan apa penulisan tersebut. Nah, yang pertama yaitu kotak departemen atau yang disebut dengan sumber departemen memiliki arus data kartu waktu. Outputnya yaitu gelembung sistem pemrosesan penggajian atau yang sering disebut dengan proses-proses transformasi sistem pemrosesan penggajian. Nah, yang di bawahnya yaitu sama dengan sumber atau tujuan data, sumber daya manusia. Nah, itu memiliki dua arus data yaitu tentang formulir karyawan baru dan formulir perubahan karyawan
yang menjadikan output yaitu sistem pemrosesan penggajian. Nah, terus ketika sudah di sistem pemrosesan penggajian, di sini memiliki output yaitu yang pertama laporan pajak dan pembayaran memiliki output pada sumber badan pemerintah, dan yang kedua cek karyawan memiliki output ke sumber karyawan, dan yang ketiga cek penggajian memiliki output yaitu ke sumber bank, dan yang terakhir yaitu laporan penggajian memiliki output ke sumber manajemen. Selanjutnya yaitu gambar 3.12, diagram arus data level 0 untuk pemrosesan penggajian S dan S. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram arus datanya level 0 untuk pemrosesan penggajian S dan S. Yang pertama yaitu kotak SDM atau yang biasa disebut dengan sumber dan tujuan data dari sumber daya manusia yang memiliki arus data formulir perubahan karyawan dan formulir karyawan baru. Nah, di sini menjadi proses yaitu atau yang sering disebut dengan gelembung memperbarui file karyawan atau penggajian, yang disebut dengan proses memperbarui file karyawan atau penggajian. Di sini arus datanya memiliki input atau outputnya. Outputnya yaitu menjadi penyimpanan data file karyawan atau penggajian. Nah, di sini saling berhubungan. Nah, saya akan jelaskan ke atas lagi yaitu ke sumber dan tujuan data departemen. Arus datanya yaitu kartu waktu dan memiliki proses membayar karyawan. Di sini juga saling berhubungan dengan penyimpanan data file karyawan atau penggajian, sehingga outputnya yaitu tentang cek karyawan. Arus data cek karyawan memiliki output pada sumber karyawan, dan yang kedua yaitu cek penggajian memiliki output yaitu sumber bank, dan yang terakhir yaitu voucher pengeluaran kas penggajian yang memiliki output yaitu 5.0 memperbarui buku besar. Proses memperbarui buku besar. Nah, sebelum ke situ saya akan menjelaskan dari kembali lagi ke penyimpanan data file karyawan atau penggajian. Di sini saya akan menjelaskan tentang arus datanya yaitu ke proses 3.0 mempersiapkan laporan. Di situ memiliki output yaitu dari arus data laporan penggajian ke sumber manajemen. Itu outputnya. Terus di sini juga saling berhubungan tentang penyimpanan data file karyawan atau penggajian memiliki hubungan dengan membayar pajak atau yang disebut dengan proses 4.0 membayar pajak. Di sini juga berkaitan dengan 5.0 proses memperbarui buku besar, yaitu arus datanya yaitu voucher pengeluaran pajak penggajian dan memiliki output ke 5.0 memperbarui buku besar, dan yang kedua yaitu tentang arus data laporan pajak dan pembayaran memiliki output yaitu ke
sumber badan pemerintah. Dan yang terakhir yaitu yang akan saya jelaskan tadi, 5.0 memperbarui buku besar atau yang disebut dengan gelembung. 5.0 memperbarui buku besar. Yang dimaksud di situ yaitu tentang proses-proses memperbarui buku besar yang akan menjadi output penyimpanan data buku besar. Ya, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang diagram arus data level 1 untuk proses 2.0 pada pemrosesan penggajian S dan S. Ya, yang pertama yaitu tentang kartu waktu tadi. Arus data kartu waktu menjadikan gelembung 2.1 memproses penggajian atau yang disebut dengan proses penggajian. Di sini juga memiliki input yaitu tentang penyimpanan data tabel tarif pajak dan memiliki hubungan atau saling berhubungan di sini dengan file karyawan atau penggajian. Di situ penyebutannya yaitu penyimpanan data file karyawan atau penggajian dan memiliki output arus data cek karyawan untuk sumber karyawan dan arus data yang terakhir yaitu tentang register penggajian menjadi proses mempersiapkan pengeluaran kas atau yang disebut dengan gelembung di 2.2 mempersiapkan pengeluaran kas dan memiliki output yaitu arus datanya voucher pengeluaran kas penggajian dan yang terakhir yaitu cek penggajian memiliki sumber ke bank. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.